Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Bang Andi Kubil. Nih, saya anak wetan, tiap pagi makannya ketan. Saya udah sampai di kampung Setu Babakan, Jakarta Selatan. Nah, abang, empok, aye janji nih hari ini mau ketemu Bang Imron. Mau ngobrol-ngobrol tentang perkampungan budaya Betawi. Kenapa? Ini namanya dijadiin perkampungan budaya Betawi. Ah, saya mau temuin dia ya. Wah, keren juga nih rumahnya Bang Imron. Mudah-mudahan ada orangnya ya. Sepi amat rumahnya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masuk nih, silakan. Silakan. Alhamdulillah ada di rumah nih. Ya alhamdulillah tadi habis kita sholat Jumat. Iya. Kita ngopi sama makanan ringan. Ente dateng. Iya bener banget Bang. Saya dari kemarin-kemarin pengen banget kemari, pengen ketemu nih Bang Imron. Mau ngobrol-ngobrol lah kira-kira kenapa ini tempat dijadikan perkampungan budaya Betawi. Alhamdulillah di lu nanya. Aneh nih memang dari kemarin lagi buka-buka lembaran, lagi ngingetin masa lalu. Iya, iya. Karena ketika ini tempat dijadikan perkampungan budaya Betawi, aneh masih muda. Oh, abang pernah muda juga? Muda. Sekarang rasanya udah tua, oh, iya, 20 tahun di. Iya, iya, iya. Terus 20 tahun dari ini tempat ditetapkan melalui SK Gubernur 92 tahun 2000. Di mana Kelurahan Srengseng Sawah dijadikan tempat penataan pelestarian perkampungan budaya Betawi. Itu melalui SK Gubernur. Sebelumnya perjuangannya panjang oleh tokoh-tokoh kita. Sebelum ini ditetapkan menjadi destinasi wisata perkampungan budaya Betawi, itu sudah dilakukan kajian-kajian, dialog-dialog, dan kunjungan lapangan ke Condet, ke Jakarta Timur, ke Rorotan, Jakarta Utara, ke Srengseng, Jakarta Barat, terakhir di Kelurahan Srengseng Sawah, Kampung Kalibata. Kenapa ditetapkan? Pertama, pertimbangannya di sini kawasannya masih sejuk, adem, damai, setunya setu alam. Itu aset Pemda seluas 62 hektar. Di samping sebelah sononya, sebelah selatannya itu ada Setu Mangga Bolong, itu juga aset Pemda. Sebelah belornya lagi ada aset Pemda juga, tanah pemakaman. Makanya akhirnya berdasarkan kajian-kajian dan diskusi-diskusi yang disponsori dan dimotori oleh Lembaga Kebudayaan Betawi dan Lemtek UI, ditetapkanlah, diusulkanlah tempat ini menjadi tempat pembinaan lingkungan perkampungan budaya Betawi. Ini cita-cita luhur para tetua kita, supaya kita sebagai penduduk lokal, penduduk inti kota Jakarta tidak kehilangan akar budayanya. Dia pengen ada sebuah tempat untuk membina, melestarikan, mengembangkan, biar nggak hilang. Bukan cagar budaya, tapi perkampungan budaya Betawi. Artinya di dalam satu kampung itu kehidupan berjalan sebagaimana perkembangan budaya. Manusianya ikut maju, lingkungannya ikut maju, dan orang yang ada di situ bersama-sama
membangun seni budaya Betawi. Nggak harus orang Betawi semua. Orang Batak yang udah ada di sini silakan. Orang Jawa yang ada di sini silakan. Orang Padang yang udah ada di sini silakan. Tapi dalam kawasan ini kita ingin mereka bersama-sama mengembangkan kebudayaan Betawi. Oh gitu ya Bang. Tuh Bang. Mungkin ini saya udah paham. Terima kasih atas penjelasannya. Ini pertanyaan saya. Kan ini perkampungan budaya Betawi. Nah, budayanya yang harus kita lestarikan, misalnya contoh kecilnya apa busananya, apa keseniannya, itu kayak gimana tuh kira-kira? Tentu yang kita lestarikan adalah tata kehidupan masyarakat Betawi. Karenanya dulu konsepnya Ya. ketika ini ingin diusulkan oleh tokoh-tokoh menjadi SK GUM 92, ingin tempat ini menjadi destinasi wisata budaya, wisata agro, wisata air, wisata budaya. Ada siklus kehidupan masyarakat Betawi dari mulai dia lahir, dari mulai dia injek tanah, nyunatin, nuju bulan, ngelamar, ngedelengin, ngawinin, atau duduk di puade sampai dia lahir lagi, sampai dia kembali dipanggil Allah, terekam dalam cerita di perkampungan ini. Ya. Itu yang dicita-citakan oleh para tetua kita. Jadi ketika kota Jakarta ini sebagai kota metropolitan di mana menjadi center point orang pada datang kemari, orang Betawinya tetap nggak hilang budayanya. Itu yang diinginkan Bang Andi. Ini bangunannya perkampungan budaya Betawi udah sejauh mana Bang? Ada apaan aja kira-kira, kan teman-teman yang dari luar daerah Jakarta pengen ke Jakarta, tentunya dia pengen tahu nih perkampungan budaya Betawi. Kira-kira udah sejauh mana Bang persiapannya? Kalau di SK 92 nih Di, karena kan undang-undang ya Di, aneh nggak? Kalau undang-undang nggak bisa ngecablak kayak tadi, kita kudu baca. Nah, SK Gubernur 92 itu tentang penataan lingkungan perkampungan budaya Betawi di Kelurahan Sengkisawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Madya, Jakarta Selatan, masih Kota Madya. Itu Di, Ya. luas kawasannya 165 hektar. Sebelah baratnya dibatasi oleh Jalan Muhammad Kapi 2. Ini depan. Sampai sebelah utara. Ya. Sebelah timurnya Jalan Desa Putra, Jalan Pratama, terus sampai Sintu Mangga Bolong. Sebelah selatannya berbatasan dengan Kabupaten Depok. Ujung-ujungnya. Sekarang Kotip Depok. Ya. Nah, tujuannya Dede yang paling penting nih, tujuan nih. Ini dirumuskan nggak panjang, pendek. Tujuan perkampungan budaya Betawi ini yang jadi beban pikiran. Aneh sebagai orang yang tinggal dan lahir di sini. Untuk wujudin ini udah 20 tahun. Tadi kan Bang Andi tanya tuh, udah berapa? Ini saya ngingetin dulu Bang Andi. Satu, tujuannya nih, biar Bang Andi paham. Berkembangnya lingkungan kehidupan komunitas perkampungan budaya Betawi di Kelurahan Sengkisawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Madya, Jakarta Selatan. Dua, Bang. Terlindungi, terbinanya secara terus-menerus, nggak berhenti berarti Bang di pembangunan, pembinaan. Tata kehidupan seni budaya tradisional Betawi. Jadi jelas kalau di sini cuma ada kesenian Betawi, masyarakat lain kudu paham. Dasar pemikirannya ditetapkan SK Gubernur 92 itu untuk pelestarian seni budaya Betawi. Tiga. Berkembang dan termanfaatkannya potensi lingkungan guna kepentingan wisata. Makanya dibilang tadi wisata budaya, wisata agro. Betul. Wisata agro dulu sini banyak pembimbing, banyak rambutan rapiah, ciplat. Wisata budaya tadi bilang wisata agro dan wisata air dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Jadi ujung-ujungnya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
Nah itu yang jadi beban aneh di apakah masyarakat sekitar sini udah merasakan sejahtera, udah merasakan manfaatnya adanya perkampungan budaya Betawi. Itu yang menjadi beban pikiran aneh. Kenapa aneh buka-buka lagi? Biar kalau nanti aneh diberi kesempatan untuk nata ini, aneh nggak nyimpang dari tujuan dasarnya, gitu loh. Itu Bang. Ya mudah-mudahan Bang lingkungan sini udah sejahtera kali. Kalau Bang Andi tanya tadi baru berapa persen pembangunannya, kayaknya belum 10% juga belum Bang Andi. Dengan baik fisik maupun non fisik. Ya karena itu mungkin kendalanya, kendalanya sih yang saya rasakan nih ya, perkembangan pembangunan terlalu cepat, undang-undang dan aturannya belum terciptakan atau dibuat, tapi masyarakatnya terlalu cepat. Begitu dengar ini ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya dan argo, harga tanah melonjak mahal. Nah, orang banyak yang merayu untuk menjual tanahnya. Di mana ekonomi juga masih belum tinggi di sini, akhirnya banyak masyarakat yang menjual tanahnya. Padahal konsepnya harusnya masyarakat menjual tanahnya sama pemerintah supaya aset ini jadi milik pemerintah dan bisa dikendalikan pembangunannya. Ya tapi karena memang konsep perkampungan budaya Betawi itu adalah kawasan wisata budayanya adalah menyatu dengan kehidupan masyarakat, makanya pemerintah juga tidak bisa melarang kalau masyarakat ada yang ingin menjual tanahnya. Itu makanya sekarang yang terjadi malah banyak bangunan-bangunan klaster-klaster minimalis yang belum bernuansa Betawi. Ini yang jadi beban pikiran aneh. Udah banyak bangunan-bangunan baru yang tidak bernuansa Betawi. Padahal sejak SK Gubernur 92 ini ditetapkan, syaratnya kalau membangun rumah itu harus bernuansa Betawi. Di lingkungan perkampungan budaya Betawi. Nah, yang ngizinin kan bukan kita. Sepertinya misalnya nuansa Betawi, ada gigi balang, kayak gitu Bang. Gigi balang, lispangnya, ada langkannya, gitu. Itu bentuknya kebaya atau rumah bapang. Tapi udah berapa persen yang udah mempunyai kewajiban kita membuat ornamen jenis Betawi, rumah Betawi Bang? Dulu ketika Pergub ini lahir, ada di situ klausal tentang memberikan insentif kepada masyarakat yang ingin membangun rumahnya yang bernuansa Betawi. Itu udah berjalan. Nah, karena seiring pergantian kepemimpinan, pergantian struktur, akhirnya itu terabaikan. Sementara pembangunan terus aja nggak berhenti tanpa terkendali. Pengawasannya juga kurang maksimal. Nah sekarang masyarakat dan tokoh-tokoh di sini berpikir, kalau kita hanya berpedoman pada SK Gub 92, kita nggak punya kekuatan untuk menghentikan. Karena SK Gub 92 hanya terbatas pada kawasan, belum menjadi panduan masyarakat untuk mematuhi ini. Akhirnya kita bersama tokoh-tokoh ingin menjadikan SK Gub 92 ini sebagai dasar untuk membentuk perda. Karena kalau perda itu kan dasar hukumnya kuat, namanya peraturan daerah, dibuatnya dengan melibatkan masyarakat dan anggota dewan. Artinya ada aspirasi masyarakat, ada aspirasi pemerintah. Maka kita berjuang nih, tokoh-tokoh waktu itu saya masih muda banget, ikut-ikut aja kita ke DPR, kita ngikut, ke gubernur kita ngikut, ngintil aja kata orang dulu. Akhirnya tercapailah cita-cita membuat perda. Apa dasarnya? Supaya perda ini kuat mengikat seluruh komponen dalam membangun perkampungan budaya Betawi. Sehingga tujuan dari tadi tuh melestarikan, mengembangkan gitu.
baik fisik maupun non fisik, tata kehidupan budaya dan seninya dalam kawasan ini bisa dijalankan, dipatuhi, dipedomani oleh seluruh orang, bukan hanya di sini, tapi seluruh Jakarta. Kalau dari jadi perda kan, mau dia udah baca kayak belum kayak, kalau kata bapak saya, yang penting kalau jadi perda semua orang harus taat patuh. Maka alhamdulillah dengan perjuangan yang panjang dari tahun 2000 sampai 2005 lahirlah Perda 3 2005 tentang apa nih? Nih perdanya nih. Perdanya mana nih? Nih ada perda ini. Anda baru baca-baca juga nih, inget-inget nih. Ya. Perda Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 3 tahun 2005 tentang penetapan perkampungan budaya Betawi di Kelurahan Sengkesawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nih, saking semangatnya nih masyarakat yang tadinya cuma 165 hektar diperluas jadi 289 hektar. Yang tadinya cuma RW 8, RW 7, RW 6, sekarang masuk RW 9, 8, 7, 6 dan sebagian kecil RW 5. Itu saking semangatnya. Karena kita yakin dengan perda ini akan tumbuh semangat membangun perkampungan budaya Betawi. Tapi yaitu tadi, udah ada perda pun pembangunan berjalan tetap tidak mematuhi aturan dan rambu-rambu yang tadi tuh yang kita balik pengen. Iya. Rumahnya bernuansa Betawi, minimal dah. Iya. Kantor-kantor di kelurahan tuh. Kalau kelurahan Sengseng mau udah duluan. Emang kebetulan dulu kan lurahnya juga tokoh di sini yang sama-sama kita bangun. Kelurahan-kelurahan sekitar, sekolah-sekolah kek yang punya pemerintah, punya swasta, bangunannya tulis Pang Betawi kan udah bercirikan tuh. Kita pengennya begitu, dimulai oleh kantor-kantor pemerintah gitu. Tentang Perda 3 kita kudu ajak orang yang lebih ahli nih di. Kalau 92 kan entengan dikit. Kita ngikut-ngikut. Kalau Perda 3 udah banyak libatin orang banyak, kudu kita ajak orang lain ini untuk ngobrolin dan bahas Perda 3 sebagai pedoman membangun perkampungan budaya Betawi. Karena dari Perda 3 ini nih Bang Andi, banyak turunannya. Di Perda 3 disebutin harus ada Pergub tentang pedoman pembangunan perkampungan budaya Betawi. Harus ada Pergub tentang kelurahan sendiri. Harus ada master plan. Tapi sekarang kan master plan-nya belum kelar-kelar. Yang ada saya dengar-dengar masih master plan antara. Nah, biar lebih luas ini besok kita undang nih orang yang lebih berkompeten yang bisa bercerita tentang Perda 3. Karena setelah lahirnya Perda 3, anaknya udah kagak di sini, kerjanya keliling-keliling ke tempat lain, ke pulau-pulau 1000 aneh tugas. Iya, saya rasa cukup banget Bang. Ini penjelasannya, gamblangnya Abang tentang Perda ini. Terima kasih, mungkin bisa ketemu lagi nanti pertanyaan berikutnya Bang. Ya, janjinya Babe, Abang Empok baru aja kelar saya nih ngobrol-ngobrol sama Bang Imron tentang perkampungan budaya Betawi. Nanti kita ketemu lagi di pojok kampung kita di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.